Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hawthil a'zam Syekh Abi Hasan Ali Asyadili, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Bautin An-Naqsabandi wa silsilati tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah wa Naqsabandiyah Khalidiyah wa usulihim wa furuhim, ila hadrati khususan ruhi Kanjeng Sultan Agung, wa ila hadrati muassis Maqdudil Ulama, wa ila hadrati Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Abdurrahman Wahid, wa ila hadrati Mbah Bishr Samsul, wa ila hadrati Mbah Basullah Kyai Haji Muhammad Nur Nasuha wa usulihim wa furuhim, ila hadrati Masyaikhul Irboyo, Masyaikh Kewakian, Masyaikh Mu'ad Mangguwi dan Masyaikh Faqih Kaman Selong, wa man dufina fi Zambal wal Furaid wal Agdar wa Kumrit wa Tipes wa usulihim wa furuhim, ila hadrati khususan ahli kuburi man hadra bi hadzal majlis al-mubarak, khususan Kyai Haji Muhammad Najib Abdul Qadir Munawwir, Kyai Haji Muhammad Aminuddin, Kyai Haji Muhammad Umar Fauzi, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al-Fatihah. Monggo dipuntiroaken. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasabbit lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi, amin amin ya rabbal alamin. Wa inna malan temenestune poso iku wajib soma, wa inna malan temenestune perkara yajib kang wajibake apa ma soma Ramadhana ing dalem ing poso wulan Ramadan. Adapun perkara-perkara yang mewajibkan kita untuk melakukan puasa Ramadan iku ada kulli mukallafin, tetep ing atase wong mukallaf. Jadi anak kecil tidak wajib puasa. Yang wajib puasa itu orang yang telah mukallaf. Cuman ketika kita punya anak itu mencapai umur murohek, umur ya 7 tahun atau berapa, maka orang tua itu diwajibkan untuk membiasakan anaknya melakukan puasa. Ai balighin tegese balik, akilin kang duweni akal. Tidak wajib puasa bagi orang yang majnun, bagi orang yang gila. Mutiken kang puasa lahum maring as-shaum, bagi yang kuat. Jadi bagi yang tidak mampu tidak wajib puasa. Maka misalnya ada haram yang la yurjabur la yastati as-shaum, ada orang tua ini memang sudah tidak mampu puasa,
maka orang tersebut tidak diwajibkan untuk melakukan puasa selamanya dan diganti setiap hari dengan yaitu 1 mud sekitar 7 ons beras. Atau al-marid layur jabur, ada orang yang masih muda ya, tapi beliau itu punya penyakit. Lah penyakitnya tidak bisa disembuhkan menurut dokter, maka dia diperbolehkan tidak berpuasa dan diganti dengan membayar 7 ons beras tadi setiap harinya. Hissan wa syara'an fala yajibu, mengko ora wajib apa poso ala sobiyin ing atase bocah cilik. Tah cilik mboten wajib poso. Wa bajnunin lan wong kang ula-ulu, wong kang edan, wala alaman lan wala lan ora wajib alaman ing atase wong layuti ku kang ora kuwasa sapa man hu ing poso. Likabirin krana tuwa au maradin utawa lara layur kang ora kena den karepake apa kul tentang Yaman manjane buruhu. Nek harokat kula baruhu. Apa buruhu marine marit. Wa yalzamu lan tetep ing poso apa mudun sakmut likul yaumin dalam saben-saben dina. Wala lan ora wajib ala haidin ing atase wong kang haid wa nufasa alan wong kang nifas. Li annahuma krana temen setuhune haid lan nufasa iku layutika ni ora latutika ni ora kekuwasa sapa haid lan nufasa syar'an ing dalem cara syara. Juga tidak wajib berpuasa, bahkan haram bagi orang yang haid dan nifas mereka, karena dianggap sebagai orang yang tidak istitoah di dalam syariat. Tidak boleh, haram bahkan. Jadi kalau ada seorang perempuan yang haid, nifas, kok puasa, hukumnya haram. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan wa wujubul qada alaihima innama huwa bi amrin jadid. Nah, untuk wanita yang dalam keadaan haid dan nifas tadi, ketika tidak puasa wajib mengqadha setelah Ramadan. Wajib mengqadha, tidak boleh ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda kok sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya padahal tidak ada udzur, maka dia tetap wajib mengqadha plus membayar denda. Ya dendanya sama, dari dendanya 1 mud sama. Jadi tidak boleh ditunda-tunda. Tapi kalau menunda ada udzur mboten napa-napa. Setelah haid kemudian habis Ramadan Syawal langsung hamil. Hamil enggak kuat puasa. Sampai ketemu Ramadan berikutnya karena dia hamil maka ada udzur, karena ada udzur maka mengqadhanya tahun depan tidak mendapatkan denda apa-apa. Jadi menunda qadha itu boleh asalkan ada udzur syar'i. Kalau udzurnya bukan syar'i, artinya tidak ada udzur, maka tidak boleh ditunda. Kalau ditunda maka ada denda setiap tahunnya. Wa fardu ta fardune poso ay asom tegese poso iku niatun niat fil qalbi ing dalem ati. Kemudian fardunya puasa itu apa? Yang pertama niat di dalam hati. Jadi niat itu di dalam hati. Kalau dilafatkan juga boleh, cuman melafatkan itu dalam rangka untuk memperkuat di dalam hatinya. Karena innama a'malu binniyat. Setiap perkara itu kuncinya ada di dalam niat. Setiap kita melakukan ibadah itu harus ada niat. Loh Pak, apa semua ibadah harus ada niat? Ya, memang ada yang tidak wajib ada niat. Apa? Misalnya hibah. Hibah itu udah ngasih tok, itu sudah cukup. Tapi kalau sholat, akikoh itu wajib ada niat. Ada yang bertanya, akikoh itu kalau orang tuanya Kristen, Katolik atau non Islam lah ya, mengakikoi anak yang Islam itu mungkin atau tidak? Saya jawab tidak mungkin, karena akikoh ini salah satu ibadah yang wajib ada niat. La takunun niat, tidak ada niat kecuali harus dilakukan bagi orang muslim. Artinya niat itu kalau dilakukan oleh orang non Islam tidak sah hukumnya dalam urusan. Tapi kalau puasa itu juga termasuk bagian yang wajib niat. Walau istaratu lan ora den syaratake apa talafudhu nglafatake biya kelawan, tidak disyaratkan. Cuman nek jenengan melafatkan boleh. Di negara kita ada tradisi bagus, Pak.
Setiap habis taraweh itu baca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhulillahi ta'ala, atau ramadhani hadhihi sanati fardhulillahi ta'ala. Boleh dibaca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata fardhulillahi ta'ala juga boleh. Ini boleh hadhihi sanati, boleh hadhihi sanata, boleh. Karena itu nanti tergantung menjadi mudhof ilaih atau menjadi yaitu dzaraf. Jadi boleh kedua-duanya dalam ilmu nahwu. Betul sadi gawe susah pun. Antara jadi mudhof ilaih, mudhof-mudhofnya mudhof ilaih atau menjadi dzaraf zaman. Mohon. Jadi kalau melafatkan betul nopo-nopo asalkan tetap dalam hatinya niat. Balik yundabu dan sunatake. Bahkan menurut Imam Asy-Syafi'i melafatkan niat dengan dikeraskan itu sunnah. Jadi melafatkan niat dengan dikeraskan sunnah sebagaimana kasairil ibadah. Jenengan sebelum subuh usolli fardhu subhi itu sunnah melafatkan karena mempermudah mulut kita, hati kita untuk niat. Wali ulan ora cukup anha saking niat apa atas sahur, maka tidak cukup orang niat itu dengan sahur. Tadi kan saya sudah sahur, sudah dianggap niat. Menurut Imam Asy-Syafi'i tidak cukup. Niat itu ya harus dilafadzkan. Aku niat poso sesuk, harus diniatkan. Kalau dia hanya sahur saja, maka tidak cukup dianggap niat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kusida lamun senajan den sejobi kelawan tasahur apa takawi kekuatan ala somi ngatasi poso. Walaupun ketika jenengan itu puasa, ketika jenengan itu sahur ada niat tujuannya untuk menambah kekuatan agar kuat puasa. Walalan ora cukup apa alimtina nyegah mintana wili muftirin saking perkara kang dadekake iftar. Jadi termasuk tidak cukup, pokoknya jenengan gak usah niat, cukup menahan makan dan minum sejak terbitnya subuh fajar sampai terbenamnya matahari. Gak cukup, harus diniatkan. Khaufal fajri malam yakhtur. Di sini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan puasa. Kemudian kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan puasa. Yang pertama misalnya di dalam kitab ini apa benar ketika bulan Ramadan itu setan itu dibelenggu oleh Allah sehingga setan itu tidak beroperasi ketika bulan Ramadan? Dikatakan di dalam kitab Sirajul Munir juz 1 halaman 125, an Ummi Salamah idza dakhala syahr Ramadhana futihat bit takhfif wasyadid abwabul jannah. Dikatakan dari Ummu Salamah, ketika Ramadan itu datang, maka seluruh pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Munawi, Imam Munawi mengatakan kinayatun an tawaturi hubuti waisir rahmah wa tawali su'udi ta'ati bila mani. Itu menunjukkan apa? Mudahnya kita mendapatkan rahmat. Allah itu ingin memberikan kepada kita kemudahan dalam beribadah. Kemudian menuju kepada taat itu dipermudah, tidak dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulikat abwabu jahannam, ditutup pintu-pintu neraka. Kinayatun an tanazzuhi anfusi suwam an rijsil atham. Itu menunjukkan dalil di dalam tafsir Sirajul Munir, di dalam kitab Sirajul Munir, bahwa bermaksiat di bulan Ramadan itu sangat sulit karena memang godaannya ditakhfif. Wasul silat asyayatin ay kuyidat wa syuddat bil aghlali kai la tuwaswisa liswaim. Termasuk iblis setan itu dibelenggu ketika bulan Ramadan, ditaleni. Kenapa? Karena biar tidak menggoda orang-orang yang puasa di bulan Ramadan, biar mantep puasanya di bulan Ramadan. Wa ayatun dzalika ay alamatu imsaku aktsaril munhamikina fi tuhyan anil dzunubi fihi.
Nah, maka ketika kita masuk bulan Ramadan, hendaknya memang senantiasa menjaga diri, jangan sampai melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan kok masih maksiat, maka itu benar-benar kebangetan, keterlaluan menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apabila ada orang di malam hari bulan Ramadan lupa niat, namun dia melakukan sahur, tadi telah kami sampaikan, apakah sahur itu sudah cukup dianggap untuk dianggap orang berpuasa? Tidak cukup. Kecuali kalau begini, aku tak sahur, aku pengen besok pagi puasa. Nah, jadi sahurnya itu ada kretek dalam hati, aku pengen besok pagi puasa lillahi ta'ala. Nah, ini betul nopo-nopo. Rata-rata orang sahur itu kan mesti dia sahur karena besok pengen puasa. Lah, di hati bilang gitu sudah cukup dianggap niat. Tapi kalau dia tiba-tiba makan gak ada keinginan, lah pokoknya mampu, pokoknya makan saja, tidak niat apa-apa, maka tidak cukup. Tapi kalau dia misalnya sahur kemudian ada keinginan, lah besok tak poso, maka sudah dianggap cukup. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 218, walau tasahhara aw syariba lidaf'il adshi, barang siapa orang yang sahur atau minum, makan atau minum untuk mencegah lapar, naharon awimtana minal mufattiri makhafatatul fajri kana niyatan, di mana dia itu mencegah makan dan minum dan mencegah perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari, maka sudah dianggap niat. In khatara bi balihi as-shaum litadammunihi qasdas-shaum, jika memang niat yang dilakukan tadi memang ada tujuan, kalau memang sahur dan makan dan minum tadi ada tujuan untuk besok kuat puasa. Jadi kalau ada kalimat-kalimat puasanya maka sudah dianggap sah. Kemudian juga dikatakan di dalam kitab Hujai Romi bahwasanya di dalam juz 2 halaman 69, wa minan niyati ma law tasahhara liyasuma. Jadi termasuk bagian niat itu ada orang sahur karena pengen puasa. Karena pengen puasanya ini yang dianggap niat. Aw syariba lidaf'il atashi anhu naharan aw imtana minal akli aw syurbi awil jima'i khafatul fajri in khatara shaum bi bali bi sifati syar'iyyati la tadammuni kullin min minha qasdas shaum wal muradu ay yuhdira dzata shaum fi dhihni. Yang terpenting ketika sahur kok ada kerentek dalam hati, aku tak sahur biar besok itu kuat puasa, maka menurut pengarang kitab Hujai Romi al-Manhaj itu sudah dianggap sah melakukan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya yang termasuk menjadi permasalahan puasa yaitu istinja dan cebok. Apakah itu bisa membatalkan puasa? Ini salah satu yang kami senantiasa ingatkan. Terkadang orang itu nggak hati-hati ketika cebok, ketika istinja, tangannya atau jarinya dimasukkan. Lah ini bisa membatalkan puasa. Ketika jari itu dimasukkan pada bagian yang memang la yajibu alaihi lusu, tidak wajib dibasuh. Dan wajib dibasuh kan luarnya saja, maka paling aman kalau cebok itu begini tangannya, ini keluarnya saja. Jadi ya dalam tetap dibasuh, tapi jangan sampai dimasukkan secara infirad seperti ini. Itu akan membatalkan puasa. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Syarah Safinatun Najah, yambaghi al-ihtiras halat al-istinja li'annahu mata adkhala tarafa usbu'aihi duburaha aftara. Menurut pengarang kitab Syarah Safinatun Najah halaman 118, hendaknya orang yang buang air besar itu berhati-hati agar dia tidak memasukkan jari jemarinya secara personal ke dalam yaitu bagian yang tidak wajib dibasuh. Walau adna syai'in min ra'sil unmulah, walaupun cuma satu tok
cuman salah satu jari saja, unmulah saja. Wa kadza la fa'ala fihi bihi ghairuhu dzalika bi idnih. Wa misluhu ma law adkhalatil unsa usbu'aha farjaha la dzalika aftarat id la yajibu alaihi illa ghuslu ma dhahara. Jadi kita tahu kan, yang wajib dibasuh bagi perempuan misalnya atau laki-laki itu kan bagian zahir daripada farjinya, daripada dubur kita. Tapi kok dipaksa dimasukkan padahal tidak wajib dibasuh, maka bisa membatalkan puasa seperti itu. Kemudian masalah berikutnya yang juga sering menjadi pertanyaan di masyarakat itu, bagaimana hukumnya mencicipi makanan? Jadi kalau puasa mencicipi makanan itu boleh apa tidak? Nah, dikatakan di dalam Nihayatul Zain oleh beliau Imam An-Nawawi halaman 195, wa makruhatu shaumi thalathata asyrata. Sebagian dari perkara yang makruh dalam puasa itu ada 13. Ila angkol panjang gitu dalam kitab itu. Wa dzauqu ta'ami aw ghairihi khafal wusuli ila halqihi. Sebagian hukumnya makruh, sebagian yang menjadikan makruh itu adalah merasakan yaitu rasanya makanan ketika dia dalam posisi takut sampainya makanan ke dalam yaitu tenggorokan. Au khaufa ta'atihi li ghalabati syahwat, atau ketika merasakan termasuk makruh itu melihat sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat, itu makruh. Na'am law zaqata 'ama li gharadin islahi limuta'atihi lam yukrah lil hajah. Jadi, tapi menurut pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Nihayatul Zain, jika dia tujuannya untuk mengecek, memang tujuannya ngecek apakah sudah islah, apakah masakannya itu sudah pas atau belum, maka mencicipi makanan seperti itu menurut Imam Nawawi tidak dihukumi makruh, tapi lil hajah. Nyicipi ya 1 kali saja, jangan 2 kali, 3 kali. Wa in kana 'inda muftirun ghairuhu li'annahu qad la ya'rifu islahahu mithla shaim kama afadahu syabrum milisi. Lah cuman kalau memang masih ada misalnya orang lain yang enggak puasa, ya orang lain itu yang nyicipi, jangan panjenengan yang puasa, sebagaimana disampaikan di dalam oleh Imam Ali Syabrum Malisi. Kemudian di dalam kitab Bujairumi dikatakan ini taja limadhi nahwi khubzin litiflin la yukrah menurut Imam Romli. Menurut Imam Romli dikatakan, jadi misalnya jenengan punya bayinya itu butuh dilembutkan makanannya, jenengan pamahki mboten napa-napa, dipamahki. Ya, jadi dikunyahkan, asalkan memang tidak boleh gholabah, tidak boleh sampai kelak, kira-kira begitu. Kalau sampai kelak tertelan maka puasanya batal, seperti itu. Nah, kemudian yang sering menjadi pertanyaan daripada penjelasan dari kitab Fathul Mu'in itu adalah ketika ada orang yang tidak mampu puasa tapi dia tetap melakukan puasa. Sebenarnya dia itu marid, sakit, dokter mengatakan jangan puasa, kamu tetap puasa, bagaimana? Maka bagi yang tidak mampu berpuasa, dia tetap boleh berpuasa. Aslinya secara zahir dia seorang sopir, tidak mampu dia kalau puasa, tapi dia tetap puasa, maka hukumnya boleh. Dan jika memaksakan diri untuk puasa, maka akan tapi dapat mengakibatkan kerusakan nyawa atau badan, maka puasanya tetap dianggap sah puasanya, tapi hukumnya haram. Dokter sudah mengatakan, kamu harus puasa, kamu tidak boleh puasa, kalau puasa nanti malah tambah ta'akhur syifa, sembuhnya lama atau tidak mungkin sembuh misalnya. Maka dia kalau sudah dibilangi begitu dokter kok tetap puasa, maka puasanya sah tapi hukumnya haram. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 236, wa yubahul fitru li khawfiha lakin bis-shaumi ay ala nafsi au udhihi au manfaatihi. Maka diperbolehkan bagi orang yang memang harusnya tidak puasa, dia tetap puasa, tetap diperbolehkan. Akan tapi memang
dikatakan wastamarra shaiman hatta mata kama yaqub minal muta'ammikina fid dini mata asyan. Kok ada orang jelas-jelas dia itu tidak mampu puasa, tetap puasa kok mati, tetap puasa kok mati, maka mata asyan, dia dianggap orang yang bermaksiat. Tidak boleh kita itu ya madio saja. Kalau memang tidak kuat puasa ya tidak usah puasa, tidak usah memaksakan puasa, secukupnya saja. Nah, secukupnya ini satu orang dan lain beda-beda. Ada orang yang dia itu kuat sehari makan cuma 1 puluk saja, 1 suap saja, ya silakan. Ada yang dia kuat 1 hari cuma 1 piring saja, ya silahkan. Memang orang beda-beda. Kita tidak bisa menyamakan kemampuan satu orang dengan yang lain seperti itu. Nah, makanya jangan mudah-mudah menyalahkan orang lain. Nah, kemudian kalau melakukan fidyah, kadang-kadang ada wanita dalam keadaan menyusui. Kemarin telah kami sampaikan, ketika ada orang tidak puasa karena menyusui atau hamil, maka dilihat. Kalau dia tidak puasa karena khawatir dirinya ibu atau dirinya plus bayinya, maka cukup qodok saja. Jadi cukup mengganti di hari yang lain. Tapi kalau dia takutnya hanya bayinya saja, maka dia wajib qodok plus fidyah. Lah pertanyaannya, fidyah 7 ons beras itu apakah harus nunggu nanti setelah selesai menyusui, selesai hamil, atau boleh ditakjil? Maka di dalam kitab ini dikatakan, bagi orang yang memang meninggalkan puasa karena sebab pikun misalnya selain fidyah, atau sedang hamil, atau orang yang sakit yang tidak bisa disembuhkan lagi, maka dia wajib fidyah. Lah mendahulukan fidyah sebelum masuk bulan Ramadan tidak boleh. Dan jika takjil dilakukan dalam bulan Ramadan maka diperbolehkan. Ngeten. Intinya kan belum tentu. Di sini pertanyaannya itu takjil itu mempercepat fidyah sebelum dia puasa Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan. Misalnya bulan Sya'ban, kayaknya Ramadan tahun ini saya nggak kuat puasa, kayaknya. Ketika dia punya firasat kayaknya, maka ketika punya keyakinan kayaknya seperti itu, sedangkan belum masuk bulan Ramadan, maka belum boleh langsung dibayar fidyah. Kan belum tentu. Siapa tahu nanti pas Ramadan kuat, kan tidak tahu. Orang yang pikun, siapa tahu ketika bulan Ramadan tiba-tiba sehat, kan tidak tahu. Maka tidak boleh mempercepat puasa takjil, tidak boleh mentakjil fidyah sebelum masuk bulan Ramadan. Fidyah itu harus dilakukan setelah masuk bulan Ramadan. Sebelum Ramadan karena belum melakukan belum boleh. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Muhadzab juz 1 halaman 128, fa amma ma tajibu zakatu fihi min ghairi haulin kal ushri wa zakatil ma'din war rikas fala yajuzu fihi ta'jil zakah. Ini pembahasannya termasuk pada bagian ini. Misalnya ada orang itu diwajibkan zakat itu tidak pakai haul, seperti 1/10 daripada orang yang bercocok tanam, atau zakatnya makdin warikas, barang tambang dan barang temuan, maka tidak boleh melakukan ta'jil zakat. Wa qala Abu Ali ibn Abi Hurairah yajuzu ta'jilul ushri, boleh mentakjil zakat yang 1/10 yang tanaman. Misalnya ada orang bercocok tanam, belum jelas ini, belum dipanen, tapi dia sudah yakin akan panen, kemudian diambil 1/10-nya atau 1/5-nya untuk zakat, maka diperbolehkan menurut Imam Abu Ali bin Abi Hurairah. Cuman menurut jumhur tidak boleh, nunggu benar-benar panen dulu. Wasahih annahu la yajuzu, tapi pendapat yang sahih tidak boleh. Sekali lagi, intinya mempercepat zakat sebelum yakin itu memang wajib dizakati tidak diperbolehkan. Jenengan misalnya, itu di bumi itu ada barang emas dan perak, itu ada 50 kg, padahal belum diambil itu emasnya. Jangan tiba-tiba menzakati humus 1/5 atau 1/5 atau
barang temuan 1/5 atau barang tambang itu dizakati sesuai dengan nisabnya, sesuai dengan ukurannya, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Li'annal usyra yajibu bisababi wahid wa huwa idrakul samarati wa i'aqadul sabi. Fa idza ajjala qaddama 'ala sababihi falam yajuz kama law qaddama zakatal mal 'ala nisab. Maka sebagaimana zakat mal tidak diperbolehkan ditakjil kecuali benar-benar sudah nisab, tidak boleh. Intinya mentakjil zakat sebelum benar-benar yakin tidak diperbolehkan. Kemudian hubungannya dengan fidyah di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 6 halaman 161, la yajuzu li syaikhil harim wal hamil wal marid, tidak boleh bagi orang tua yang sudah renta, kemudian wanita hamil, kemudian orang yang sakit, alladzi la yurjabur, yang tidak bisa diharapkan lagi sembuhnya. Takdimul fidyah di ala Ramadan, mempercepat fidyah sebelum bulan Ramadan, enggak boleh seperti itu ya. Wa yajuzu ba'da tulu'il fajri min yaumi Ramadan li syekh ala dzalikal yaum. Tapi ketika sudah tulu'il fajri, misalnya hari ini tanggal 1 Ramadan, tadi maghrib tadi subuh masuk tanggal 1 Ramadan. Nah, subuhnya tanggal 1 Ramadan itu bagi orang yang sudah tua renta boleh mengeluarkan yaitu fidyah, boleh. Karena logikanya mestinya dia sudah yakin tidak puasa. Qala Azyad, menurut Imam Ali Azyadi, walil hamil taqdimul fidyah 'ala fitri wa la yuqaddamu illa fidyatu yaumin wahid walau arada ta'jila fidyati ta'khiri qada'i Ramadan ila Ramadan akhir fa fi sihhatihi wajhan ka ta'jili kafaratil hinsi bi ma'siyatihi wa la yajuzu taqdimul udhiyati qabla yaumil 'id bila khilaf. Sebagaimana tidak boleh mempercepat penyembelihan hewan dan tidak ada khilaf. Kalau yang khilaf itu Pak, yang khilaf itu ta'jilu zakatul fitri itu khilaf. Jadi mempercepat zakat fitrah sebelum Ramadan itu khilaf. Nanti akan kita sampaikan ketika waktunya. Jadi bolehkah melakukan zakat fitrah sebelum, ulama beda pendapat. Tapi kalau mempercepat penyembelihan hewan kurban sebelum tanggal 10 Zulhijjah atau mempercepat membayar fidyah denda sebelum bulan Ramadan tidak boleh. Bila khilafin, tidak ada khilaf di antara para ulama. Kemudian ketika ada seorang perempuan yang mustahadah, perempuan yang istihadah, kemudian ketika akan melakukan sholat, pada saat dia melakukan puasa, apakah wajib melakukan sumbatan atau tidak? Jadi saya ulangi lagi, wanita istihadah itu wanita yang tidak haid, wanita yang keluar darah tapi di luar hari-harinya haid, tetap keluar darah tapi di luar hari-harinya haid, yaitu tanggal 15-16 itu terjadi mujawazah, terjadi keluarnya haid itu melebihi 15 hari, atau darah fasad. Nah, ketika dia sholat, maka aturan syariat dulu di babnya kita sudah melewati jauh sekitar 2 tahun yang lalu, itu kan setiap sholat itu dia wajib untuk nyumpel, untuk ngasih kutnun, ngasih kapas atau ngasih khilqah khafifah ya, ngasih kain yang tipis yang menjadikan sebab nanti ketika dia sholat tidak netes-netes. Nah pertanyaannya, kalau khilqah itu dimasukkan ke dalam farji itu kan bisa menjadikan sebab masuknya sesuatu pada bagian yang tidak diperbolehkan. Nah bagaimana, apakah tetap ditutupi seperti itu? Maka di dalam kitab Fathul Wahhab, Imam Zakaria Al-Ansori menjelaskan bahwa tidak boleh bagi perempuan yang mustahadah atau perempuan yang memiliki darah fasad itu melakukan yaitu menyumpeli, membuntui farjinya dengan sesuatu yang harus dimasukkan, enggak boleh. Di dalam Fathul Wahhab dikatakan bisyartihi juz 1 halaman 27, al-ashwi wal aswi bisyarti wujubiha bima bi ainih ta jazhuma walam tata'adza bihima walam takun fil hashwi shaimah.
dikatakan tidak menyumpeli itu diberitakan walam takun fil hashwi shaimah, tidak boleh bagi perempuan yang haid. Wa illa fala yajibu bal yajibu 'ala shaimati tarkul hashwi naharon. Maka di dalam kitab ini ya wes sudahlah, bagi perempuan yang istihadah maka tidak boleh nyumpeli bagian farjinya itu di siang hari bulan Ramadan, tidak diperbolehkan, batal puasanya. Lah kemudian tadi kan syaratnya puasa harus itokoh, harus mampu. Bagi seorang yang bekerja keras misalnya, bagi seorang petani yang luar biasa ini, bagi seorang hamal, tukang angkut-angkut ya, bagi seorang yang sopir bis atau sopir yang memang dia itu pekerja berat, apakah dia tetap wajib puasa? Maka para ulama sepakat tidak ada khilaf, bagi para pekerja berat itu tetap diwajibkan melakukan puasa, wajib hukumnya, tidak ada khilaf. Nah, akan tapi apabila di siang hari bulan Ramadan terjadi masyakoh kabiroh, nggak mampu, lemes, waduh kalau saya nyopir dalam puasa begini nanti takutnya malah kecelakaan, maka dia diperbolehkan membatalkan puasa. Artinya apa Pak? Artinya mulai subuh itu nggak boleh makan, dia tetap wajib puasa seperti orang normal. Masalah nanti dibatalkan urusan jenengan, bertani tetap wajib puasa. Masalah nanti keplongor siang-siang karena matun, dangir, kerabau atau dan lain sebagainya, maka jenengan boleh tidak puasa. Sebagaimana di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dikatakan, mas'alatun la yajuzul fitru linahwil hasadina wa jaddadin nakhli wal harrasi illa in ijtama asyurut wa hasiluha kama yu'lamu min kalamihim sittatun alla yumkina ta'khirul amal ila syawal. Jadi menurut kitab ini dikatakan kalau memang bekerjanya masih bisa ditunda, jenengan bekerjanya masih bisa ditunda, misalnya sudah tanggal 25 nih, tanggal 25 Ramadan, wayah panen Pak, panen. Dan kalau panen nanti tidak mampu puasa, sedangkan saat itu sebenarnya panennya masih bisa ditunda setelah bulan Ramadan, maka wajib ditunda setelah bulan Ramadan. Kecuali kalau memang tidak bisa ditunda, nyopir kan nggak bisa ditunda nyopir. Kemudian misalnya angkot kan nggak bisa ditunda, maka jenengan wajib untuk tetap berpuasa. Masalah nanti keplongor boleh untuk membatalkan puasanya. Saya kira itu dulu pertemuan pada pagi hari ini.